Bani dalam podcast edisi Jumat. Tapi pemirsa sekalian, kali ini saya nggak sendiri loh, karena akan ditemani oleh dua teman saya yang super spesial dan juga keren banget. Ada Idalia Lutfinur Esti Tias dan juga Nasiwa Serina Anwar. Oke, silakan masuk. Gimana kabarnya nih? Sehat. Kalian sendiri nih gimana nih kabarnya? Ya gitu-gitu aja lah. Oke, jadi tema podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah organisasi-organisasi regional dan global. Tapi kita akan lebih fokus ke organisasi regional, terutama di bidang ekonomi ya. Nah bener, tapi kali ini kita cuma bahas 3 nih, yaitu organisasi SARC, APEC, dan juga MEE. Wah, kayaknya seru nih. Mari kita tuntasin ya. Oh, bener. Ya, Kita bahas sampai habis nih. Nah, Yang bahas pertama. sampai habis ya. Iya, bener. Yang pertama ada SARC. Organisasi SARC ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985, memiliki 7 anggota, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Markas besarnya ada di Kathmandu, Nepal nih. Untuk pertemuan kepala negaranya tuh biasanya diadakan setiap tahun, tapi untuk Menteri Luar Negeri biasanya 2 kali setahun loh. Secara garis besar, tujuan dari organisasi ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Asia Selatan. Antara lainnya ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya dan wilayah Asia Selatan. Yang kedua ada berkontribusi dan saling percaya masalah satu sama lain. Yang ketiga, memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya, dan masih banyak lagi. Wah, keren-keren. Lalu nih ya teman-teman, salah satu bukti eksistensi SARC adalah direalisasikannya integrasi ekonomi regional Asia Selatan melalui South Asia Preferential Trading Agreement atau yang biasa disebut SAPTA, yang disepakati pada tahun 1993 dan diimplementasikan tahun 1997. SAPTA ini bertujuan meningkatkan kerjasama regional, menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan lapangan kerja di negara-negara Asia Selatan. Yang kedua, ada organisasi APEC. Apa nih, Ideal? Jadi organisasi APEC ini bertujuan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunikasi dengan negara-negara di Asia Pasifik, yang didirikan pada tahun 1989. Memang pada awal ini berdiri hanya 12 anggota, namun sekarang APEC sudah memiliki 22 anggota dan kebanyakan negara-negara anggota memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Berikut adalah daftar negara-negara tersebut. Wah, ternyata banyak banget loh, 22 negara. 22 negara, bayangin. Berarti organisasi ini termasuk gede banget ya nggak sih? Oh ya jelas, kan APEC ini kan termasuk salah satu forum ekonomi regional terpenting di Asia Pasifik. Karena 14 dari anggota 22 itu masuk ke dalam ke 40 negara pengekspor terbesar di dunia. Wah, gila. Bahkan ada 9 anggota APEC yang tercatat sebagai anggota G20 loh. Oh, keren banget. Keren banget ya sih. Lalu ada tujuannya, ada tujuan didirikannya APEC. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. 2, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi lebih terbuka di kawasan. Yang ketiga, mempererat hubungan kerjasama anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Tapi teman-teman, APEC ini memang keren loh, karena dalam menjalin kerjasama, mereka itu melalui dialog-dialog dalam pertemuan rutin, seperti ada AELM, KTM, dan juga KTT. Wow. Apa itu? Kayak nggak pernah denger nggak sih, Dan? Oh ya, udah denger ya? Iya, dijelasin dulu nih. Iya. Yang pertama ada AELM, yaitu Forum Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC. Yang kedua KTM, yaitu pertemuan tingkat menteri, dan yang terakhir KTT adalah pertemuan yang diadakan setiap tahun di negara ekonomi anggota. Bagi Indonesia sendiri, potensi dan peluang kerjasama ekonomi di APEC itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas
ekonomi, daya saing, dan inovasi Indonesia serta mendorong terbentuknya pasar di Asia Pasifik. Wah, keren-keren. Yang ketiga sekaligus yang terakhir nih, ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang disebut juga dengan MEE. Apa itu? Boleh lah, spill ya. Oke, tenang. Jadi organisasi ini berdiri pada 1 Januari 1958 sejak disetujuinya laporan Komite Paul Henry. Lalu tujuan didirikannya adalah yang pertama, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang kedua, menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Dan yang ketiga, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Nah, organisasi MEE juga punya struktur, yaitu ada Majelis Umum, Dewan Menteri, Badan Pengurus Harian atau Komisi, dan juga Mahkamah Pengadilan. Untuk melancarkan aktivitasnya masyarakat ekonomi Eropa yang juga membentuk beberapa parlemen, yaitu Parlemen Eropa, Sistem Moneter Eropa, Unit Mata Uang Eropa, dan juga Pasar Tunggal. Tapi nih ya, Sher ya, dengar-dengar tuh MEE tuh berubah menjadi Uni Eropa ya. Itu asal usulnya tuh gimana sih? Ya aku nggak tahu. Waduh. Coba di-spill, mungkin bisa sedikit-sedikit di-spill. Kalian bertanya-tanya. Iya, aku nanya nih. Iya. Ya udah, kita minta bantuan teman kita aja ya untuk menjelaskan hal ini. Oke, kita tayangkan video penjelasan dari kawan kita satu ini mengenai perubahan MEE ke Uni Eropa. Silakan Dava Amara Syafi Alisa. Halo teman-teman, aku Dava Amara Syafi Alisa akan menjelaskan tentang mengapa MEE berubah menjadi Uni Eropa. Pada 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE menandatangani Perjanjian Uni Eropa yang berisi tentang kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Nah, hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Penyatuan Eropa. Sementara itu, beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan penambahan jumlah anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat: 1. Negara tersebut berada di kawasan Eropa. 2. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati HAM, dan bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Sehingga pada 2014, keanggotaan Uni Eropa menjadi berjumlah 28 negara. Sudah sekian, dadah. Wah, gimana nih penjelasan teman kita tadi? Oh, keren banget. Keren ya. Kamu langsung paham gak sih kita habis denger itu? Langsung paham. Jadi itu ya alasannya berubah jadi Uni Eropa. Tapi sayangnya pemirsa sekalian, penjelasan dari teman kita Dava tadi sekaligus menutup podcast kita hari ini. Aduh, Sayang sekali rasa ya. Kayak cepet banget tuh ya. Ya udah, insya Allah ya kawan-kawan kita buat edisi podcast lain yang membahas tentang sejarah Indonesia nih. Betul. Oke, jadi cukup sampai di sini bincang-bincang kita hari ini, dan kami juga mohon maaf nih apabila ada penjelasan yang kurang atau mungkin salah ya, kalian bisa komen di bawah.